Ya, sambil kita lihat-lihat. Coba ya kita search ya. Sudah saya share screen dah. Oh, belum. Iya. Kita harus berpikir bagaimana kita bisa cuan ya. Habis lulus itu ya. Arum jeram apa? Eh, kebun raya, kebun raya, Purwodadi nggak salah. Iya kan? Lu murah, Rek. Tapi saya nggak percaya ini. Masa 15.000 Kak Arum Jerang? Estimasi harga, oh murah. 160 sampai 170 per orang. 175.000 per orang. Murah. Nah, dulu jadi Pak Iki sama paket outboundnya sama lengkap sama masuknya itu lengkap 300-an. Hmm. Apa ke sini aja? Lah, ini gambar-gambarnya, raftingnya. Kayaknya ada deh. Ada kok. Kita lihat di gambar. Ini kok, ini kan. Loh, 300.000. Apanya? Songa ini mana songa ini? Songa tahu songa? Saya nggak tahu deh, ada Inggris. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Belum. Songa bawah 300.000. Kalau songa atas 339.000. 3 jam aja. Hubungi 0851. Songa atas berapa? Bayar. Heeh, ya sekitar segituan. Iklan aja ngomong 150, 170. Enggak, kamu di sana lah pasti 300-an. Nggak tahu. Heeh. Ini. Loh, penginapan sendiri, outbound sendiri. Songa itu mana sih Songa itu? Probolinggo nggak salah, Probolinggo. Itu ya, teman-teman ya. Kamu ada pertanyaan? Kita ngobrol-ngobrol singkat santai. Nggak apa-apa, yang penting kan kamu kan ini, pro, saya anggap aja saya ini pelanggan. Teman-temanmu ini pelanggan. Semenarik mungkin sekiranya saya itu tertarik. Kalau nggak menarik nilainya ya nggak menarik gitu. Nggak apa-apa, yang penting kan kamu tawarkan yang menarik. Yang disukai apa sih masyarakat sekarang itu? Yang disukai jalan-jalan itu loh. Mendaki. Iya, iya, suka mendaki ya. Nggak suka berenang, nggak suka berenang. Bisa, nggak bisa. Kayak ini tuh Nggak bisa berenang kamu. bisa pak, bisa pak. Nggak bisa kalau pak. Kenapa hiking itu kok seneng? Kenapa? Nanti boleh ganti. Iyo, salah, masih salah. Kurang tepat. Hah? Masih salah, tidak. Apa? Ngerti nggak? Bukan.
Kamu tahu lorokan? Lorokan berapa menit? Berapa menit sampai? Paling 30 menit. Ngerti kamu yang diinginkan yang daki-daki itu? Eksistensi. Biar FOMO, biar Instagramnya, anak gunung nih, hiking, gitu kan? Iya kan? Nah, itu yang dicari kan? Eksistensi kan? Iya. Fear of missing out, FOMO itu kan? Nah, iya. Sekarang masih belum bisa. Sampai Lincing, tahu Lincing? Puncak Lincing, Bukit Lincing. Itu 6 April besok baru dibuka. Seluruh, sekarang masih musim hujan. Ya, nggak bahaya, bahaya. Tempat yang kamu daki itu loh, maksudnya jalur treknya itu loh, itu air, jalurnya air itu kalau hujan begini. Jangan, nanti mati kamu. Tapi kan lorokan ya nggak apa-apa, lorokan. Masih hujan ya nggak apa-apa. Enggak, insya Allah enggak mati. Kayak hamster aja mati ya. Oke, jadi berarti kamu kalau mau menjual pariwisata, eksistensi dulu yang dijual, value dulu yang dijual. Mm-mm. Kalau pelanggannya anak muda, eksistensinya ke hiking. Kamu kalau ibu-ibu yang kamu jual ke orang-orang ibu-ibu yang sudah tua-tua atau bapak-bapak yang sudah tua-tua, ya wisata-wisata religi dong. Mau meninggal ya. Ya harus insaf dulu. Mm-mm. Kalau anak-anak SMP, SMA, adventure, petualangan, dia mencari yang adrenalin itu tadi. Orang-orang tua kamu kasih adventure. Encoknya kumat. Kalau anak-anak muda alam gitu ya. Kalau kamu lebih suka mana? Ke pantai atau ke pegunungan? Di sini iya ya. Karena di sini jarang ada pantai ya. Iya ya. Iya ya. Kamu di sini nggak ada pantai itu masalahnya. Tapi paling dekat pantai mana yang paling dekat? Oh, Awan Trawas. Waduh. Oh, Ndalegan Gresik itu Lamongan itu astagfirullah. Jadi kampung itu pindah nang kono abuk, berarti lautan manusia bukan lautan ini. Di Cina, wah ngeri Cina itu. Di Cina itu ngeri. Tapi tahu Raffi Ahmad, Trans Studio itu loh. Mall Trans Studio Mall itu loh. Itu ngikut Cina itu. Jadi yang nggak dimiliki di Cina itu kan nggak ada salju. Kayak kita kan nggak salju ya, nggak ada salju ya. Dia buat satu lantai mall itu jadi salju semua. Yuk, rame ya. Dan mahal juga. Dan mahal juga. Kayak Awan Trawas itu kan nggak ada pantai. Buat pantai di pucuk gunung. Gak karu-karuan. Be, wes, minggu besok kamu sana lah. Be, Awan Trawas itu. Satu kopi berapa kan satu kopi? Kamu ngopi di sana Awan Trawas. Benar ke Awan Trawas kan? Ah, kalau liburan rame ya. Hmm. Satu kopi itu 50.000 kan? Kopi biasa, iya. Kalau nggak Starbucks enggak, kopi-kopi biasa, kopi-kopi lokal. Iya kopi-kopi tuh bro, pinggir-pinggir jalan nih lah. 50.000 sampai 100.000 tergantung kopinya. Apa nasi apa apa sih risol? Kamu nggak tahu ya harganya. Menggila. Iya, menggila. Oh, 500.000 pokoknya satu keluarga habis.
Bapak-bapak itu begitu mikirnya. Iya, kamu seneng istri-istri ini, anak-anak ini. Bapak-bapak ya jalan 500. Iya, 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 iya. Iya, itu rek. Padahal itu bukit. Terawas itu loh, tahu di Terawas. Barongan pinggir-pinggir pring jadi rustic market, kurang ajar. Sawah jadi rustic market. Coba di sini jadikan konsep persawahan kafe sawah-sawan. Tapi ada ya sini ya. Di sini loh. Mana nih? Meri sini loh. Jadi kafe ya, sukses itu ya. Iki lho, rek Meri tahu Meri tak kalian? Oh ya sana Meri. Ya kan pernah kan ke Meri, ngopi ke Meri pernah kan? Mm-mm. Hmm, Gunung Gedangan itu yang mana yang gue dengar? Benteng, terus Kan ada lagi. Ekstra kemarin. benteng, ada rel kereta api. Oh bypass ya. Oh iya, oh iya tahu tahu. Oh iya. Hmm. Apa yang dijual mereka? Bukan kopi kan? FOMO lagi-lagi. Eksistensi tadi itu FOMO. Iya, keren lah. Padahal itu ya, iya ya. Barongan-barongan terus aku. Ngerti barongan ah? Iya, rungsep-rungsep loh. Ditata jadi bagus, jadi rustic market bersih, selesai. Jangan-jangan rumahmu belakang rumahmu bisa. Yang jarang di sini itu wisata kayak di Surabaya itu kayak House of Sampurna. Belum ada itu. Coba ya cek Surabaya. Kamu pernah Kak ke Kota Lama Surabaya? Ah, coba cek aja. House of Sampurna. Dulu Pak ini gratis. Masih promo-promo gitu. House of Sampurna. Atau kamu ke itu ke situ House of Sampurna situ. Mm-mm. Ada wisatawan asing. Kalau ke Surabaya pasti ke situ. Pertama ke situ. Terus merembet ke Trawas, Pacet. Awalnya ke Surabaya, Juanda kan awalnya kan. Transitnya ke House of Sampurna itu kepingin tahu kota lama Surabaya. Kita cek ya, kita cek di internet. Niatnya kan kita kan main-main, jalan-jalan. Outputnya setelah UTS. Sekarang kan diskusi santai-santai begini. Betul. Di Mojokerto ada nggak yang seperti ini? Gubuk wayang itu kan gubuknya. Kalau Sampurna, Sampurna ini dia itu paket wisata tour. Jadi ada bis Surabaya itu ya, dia keliling-keliling ke Kota Lama. Tapi titik temunya di House of Sampurna itu. Terus keliling-keliling ke Kota Lama, ke tempat wisata-wisata kapal selam. Nanti kapal selam ya? Tanjung. Iya, ya. Kalau yang nggak pernah tahu ya, wow gitu. Wah, ada kapal selam ya. Oh. Loh, kamu tahu 0 kilometernya Surabaya? 0 kilometer Surabaya pernah nggak? Nah. Si 0 kilometer Mojokerto tahu nggak kamu? Ah, 0 kilometer Mojokerto terawas. Belum pernah tahu ya? Hmm, kurang pergaulan. Nggak. Ya. 0 kilometernya Surabaya ya di kapal selam situ. Mm-mm. Nah ini loh, Rek. House of Sampurna. Gambarnya. Ini jalan-jalan ini kamu. Nggak hanya ke sini dok. Nanti ke Kota Lama. Ini gratis. Tis, 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 tis. Karena ini ya. Kamu lihat 0 kilometer semua 0 kilometer Mojokerto. Tidak representatif sekali. Lek Jogja kan keren ya. Surabaya keren. Mojokerto wis gak karu-karuan. Ini jadi alun-alun itu.
Iya, pasti kumuh. Nah, let's explore Mojokerto until it's ugly, misalnya begitu. Kamu ketemu 0 kilometer Mojokerto, es memalukan. Bagaimana tidak Mojokerto itu tidak dikenal oleh apa wisatawan karena ya gitu, tidak representatif. Kota sama kabupatennya sama-sama tidak representatif. Yang dipikir itu apa Mojokerto? Yang jadikan pemasukan utama Mojokerto apa? Ngerti nggak apa? Mojokerto ini loh, kota sama kabupaten ini yang paling besar pemasukan uangnya dari mana mereka? Betul, dari industri. Di industri itu, dari pemasukan Mojokerto ya. Terus untuk biayai P3K. P3K itu bukan dari pusat, tapi pengelolaan dana daerah. P3K itu. Makanya macam-macam P3K ada yang bisa sangat ngatus sampai sing 2 juta, gitu kan. Le P3K ini cilik, berarti pemasukan daerahnya kecil. Gitu. Kalian yang bertanggung jawab. Agent of change. Merubah Mojokerto jadi baik. Kemarin Ambang, si Ambang itu, mana itu Gunung Gedangan itu, mari rally itu loh. Patung kuda itu loh, ya itu kan. Sing mangkrak itu loh. Iya. Itu berarti kan kurangnya perencanaan. Mereka mainnya ke nang mari proyek, nang mari oleh duit, ngono kan. Tidak merencanakan sustainability-nya. Begitu. Kalau kamu masih green, masih hijau, baik, niatnya baik. Kalau sudah bapak-bapak kayak Pak Ikel gini, wis korupsi aja lah. Kamu pikir kamu mengkritik pemerintah nanti kamu ketika sudah tua tidak korupsi? Pasti korupsi kamu. Pasti. Pak Ikel dulu ketika mahasiswa, tahun 2006 mahasiswa. Ngeritik, Batu, Malang. Temannya Pak Ikel di pemerintahan Nang Batu. Seluruh Batu, aset pemerintah Batu itu korupsi kemarin itu. Kamu tahu nggak? Pejabat-pejabat di Batu itu loh, kecuali berapa orang itu loh, 5 orang, 7 orang itu. Yang lain korupsi semua. Ngori. Temannya Pak Ikel termasuk yang korupsi. Ben ngomongnya, "Ah, turunkan gitu. Ah, praktek. Iya. Memang sistemnya dibuat seperti itu. Ya, saya harap nanti kamu kalau sudah besar tidak korupsi lah. Baiklah. Salah satu kunci dasarnya juga namanya ada yang namanya resilience. Loh, sudah waktunya sudah habis ya. 9.30. Intinya, pokoknya yang pertama yang kamu jadikan topik utama untuk proposal nanti ketika kita sudah selesai ada proposal, saya harap kamu teman-teman bantu ya. Punya portofolio sendiri-sendiri misalkan. Nanti yang dijadikan saling terkoneksi misalkan ini kemana jadi tour gitu loh nanti saya yang topik besarnya sustainability and resilience pariwisata yang sustainable sama resilience resilience itu berkelanjutan resilience itu mandiri tanpa ada campur tangan orang bayar itu loh sudah dia survive gitu ada kok di Jawa Tengah itu desa yang dia BUMDes mengelola di BUMDes ya jadi kolam renang. Ketika Idul Fitri, THR per orang seluruh warganya dapat 5 juta kemarin. Viral ada. Ah, tahu kan kamu? Ah, anomali nih. Kok bisa kembali 5 juta ini? Iya. Maksud saya seperti itu. Bisa kok, bisa. Untung semua kan, untung semua. Enak kan gitu. Sampai anak kecil udah dapat THR. Lumayan. Hmm? Belum ada. Di sini mana ada THR 5 juta dari BUMDes? Ada nggak di Mojokerto? Nggak ada. Tidak mungkin. Bisa ada kalau kalian yang memulai. Itu. Anak mudanya yang usut punya usut yang menginisiasikan yang kayaknya yang tua-tua yang muncul ya. Enggak, di belakang layarnya itu anak muda Karang Tarunanya bergerak, semangat. Kartarnya semangat. Oke, Rek, itu Rek hari ini. Apalagi yang ditanyakan?
Intinya ekologi lingkungan, misalkan contoh-contoh ya, kamu kan tempatmu ke tempat kami kan pakai listrik, apa pompa airnya, ganti pakai itu, pakai solar panel, solar panel kan akhirnya kan gratis, nggak buang-buang energi. Solar panel kan murah, di Shopee lo ada, coba cek di Shopee. Ah, uang segitu, uang segitu daripada uang BUMDesmu itu sekian persen BUMDes itu. Tatar surya solar panel itu loh. BUMDes dapat berapa? BUMDes paling mahal kan 1 M. Iya kan? Paling kita ambil tengah-tengah lah 500 lah. Sudah dapat solar panel besar itu. Sustainability ini. Sampai sampai bisa menghidupi listrik satu desa ya bisa itu 500 juta itu. Bisa lah. Berapa solar panel? Kecil untuk lampu. Yang besar tapi 500. Nah, ribu. Mm-mm. 500 juta sama 100 ribu loh. Sekian persennya berapa? Untuk untuk sanyo kan cukup itu. Untuk air itu loh. 500 ribu kan cukup kan? Iya kan? Iya dong. Enggak, PLN itu kan untuk apa sih? Kayak penerangan kan nggak ditarif. Lampu penerangan nggak ditarif. Publik ini nggak ditarif. Enggak apa-apa. Kalau digabung ya nggak boleh. Misalkan kamu punya rumah, antaranya solar panel dengan listrik PLN digabung, itu yang kamu kena. Heeh. Kalau sendiri-sendiri ya nggak apa-apa. Konslet ya, jadi dos. Ya, kita pikirkan kamu nanti harus ada berpikiran di setiap yang kamu buat, PPT yang kamu buat itu wisatanya itu harus ada solusi alternatif yang ramah lingkungan. Ya, tadi Pak Ikil solar panel, apalagi ya pokoknya yang tidak berdampak dengan lingkungan. Ya, berpikir. Jangan hanya representasi warung kopi gitu, shop nggak iso, Pak itu Google ya mari. Niatnya ada hibah nanti yang ingin saya lempar ke pemerintah, uangnya untuk kamu sendiri. Yang ngelola uangnya ya kamu sendiri nanti. Ya Yuafa misalkan ada Indonesia, yang ngelola ya Yuafa dan teman-temannya. Ya kan? Oke, oke, oke. Skripsi itu, ah, kamu lulus buat apa skripsi lulus? Setelah lulus lulus buat apa? Jadi itu bukan Di UNESA, di UNESA Sinta 4 atau Sinta 2 ya. Sinta 4 sampai Sinta 2. Sudah nggak usah skripsi lagi. Emangnya kamu nggak penulis pertama? Kamu buat jurnal PPL kemarin loh, nggak penulis pertama tak kamu? PPL atau KKN? Lah iya, itu kan cukup buat skripsi. Iya. Hmm. Siapa yang penulis pertamanya? Di Plogodo, arek bahasa Indonesia. Penulis pertama itu pokoknya, bukan penulis kedua ketiga gak ngefek. Gak ngefek, penulis pertama. Apalagi kamu disuruh dosenmu mata kuliah. Penulis pertamanya dosenmu. Diplogodo dosenmu. Enggak. Yang paling berkontribusi itu yang penulis pertama. Kalau hanya membimbing kayak Pak Eko membimbing skripsi kamu misalkan ya. Terus suaranya kan ada jurnal. Jangan mau saya jadi penulis pertama, nggak boleh. Kamu, kamu yang nulis, saya ke penulis pertama. Diplogodo Pak Iklil kalian. Nggak apa-apa, wong pakai sing duwe jurnal. Aduh, kalian ini jurnal, buku itu makanannya pakai sehari-hari. Enggak, ini di UNESA, kalau di UNIM ya tidak. Tetap tetap skripsi. Ya buat apa kak ngefek? Iya. Kalau
Kalian kalian ini tidak ada kemauan untuk berbisnis tas setelah lulus itu. Lu ayo ta, ayo gitu loh, ayo. Wisata ini kan potensi besar wisata ini. Kemarin gebakannya Hikam, itu tak ajak loh itu kan, Pak Yani. Tahu Pak Yani kan yang kemarin tak ajak gebakannya Hikam di Lebak Jabung jadi Rejo. Itu kan yang nanam-nanam itu. Betul yang wawancara Lorna, bukannya Lorna. Itu ono kali ini, itu river tubing juga itu. Diajak, bahkan dikasih lahan untuk tanam, hasilnya kamu buat sendiri. Kamu ambil sendiri. Ada tanah yang dimanfaatkan banyak masyarakat ya, ada unsur organisasi. Daripada digali kan, mending ditanam. Alpukat, jambu mete, sama kaliandra. Kaliandra itu kayunya dibuat arang gitu. Tahu kaliandra nggak? Pohon kalian nggak tahu pasti. Nggak tahu pasti. Ini jempol aku. Kamu nggak ngerti, nggak ngerti brick apa deh kamu. Brick tahu brick? Bricks itu arang, betul. Itu mahal sekali, itu ada nilai ekonomisnya. Yang paling tidak gampang pecah itu kayu kaliandra. Kalau kamu randu, dedek, dedek no arang ya acur. Semakin kuat, semakin bagus. Yang di Cina itu malah kayu apa ya, yang pokoknya habis dijadikan arang, dibanting itu kelinting gitu, muninya kayak besi. Nah, itu yang paling mahal. Yang pokoknya jarang hancur itu yang bagus. Itu nilai ekonomis dijual di Shopee, apalagi dijual di mana Amazon atau yang luar-luar itu loh, dolar kamu, ekspor kamu jadi. Belum waktunya, wis lokal di sini. Yang berhasil itu Dino, Dino ya, Padang Asri, tahu Padang Asri? Padang Asri, Jatirejo, desa. Kartarnya jual kopi ke luar negeri bisa. Ngori, ngori, ngori. Dolar bayarannya. Mobilnya wis akeh. Arek Kartar, anak muda yang menginisiasi. Anak orang tua tidak mungkin karena sudah capek ngedusi anaknya, ngedusi bojone. Terus capek hal-hal yang lain yang tenaganya lebih kalian-kalian ini. Masa gak mau bisnis rek? Skripsi di skripsi bodoh, skripsiku kok bodoh. Yang masih berlanjut itu bisnis kamu. Wisata, apalagi yang kamu suka. Kamu jadi guru tak? Bayaran 300.000, 500.000, mau? Sam, guru itu kita nilai ibadah, iya. Tapi harus ada sampingan, rek, teman-teman. Harus ada sampingan, wajib sampingan. Apalagi laki-laki, Polis. Dunia kejam bagi laki-laki yang tidak punya uang. Kalau melamar si dia ke rumahnya, kerjaanmu apa? Pasti muncul kata-kata itu oleh bapaknya dia itu. Kerjaanmu apa? Saya sementara pengangguran, mesti berusaha. Kamu kasih makan apa nak saya? Ya itu ya. Perempuan juga begitu. Jangan mau kamu itu nggak punya penghasilan, diremehkan sama suamimu kan. Harus mandiri juga. Untuk hari ini cukup. Kita hibahnya. Ada ada pertanyaan tak? Target kita sekarang hanya pengalaman kita tour guide. Sebenarnya kayak House of Sampurna itu idenya dari mahasiswa UNER. Sejarahnya House of Sampurna ya. Dia hanya rental mobil, dia bapaknya itu rental mobil, rental sepeda mobil itu loh, rental mobil. Jalan-jalan di museum, kapal selam, 10 November, Taman Bungkul gitu. Jadi uang dia. House of Sampurnanya kan gratis kan. Dia hanya biaya mobil aja kan, rental mobil aja. Tapi bapaknya mana? Gratis. Keliling-keliling dapat uang dia. Per orang cuan itu. Kalau dikali 5 cuan. Makan makan yang murah-murah tapi estetik kayak sego jagung memang estetis. Wong-wong Surabaya gak tahu ngerti sego jagung. Nah, gak ngerti sego jagung. Kamu lihat nih Trawas Plastik Market, sego jagung pinggir-pinggir gitu. Seneng. Kamu ngerti nang dapur di nang daerah Trawas, daerah Paikil itu. Pawon, Mama Pawon di sini. Iya, itu kan panganane Mbah-mbah biyen ini. Sego lega ya, sego lega. Ini kan cetek geni.
Astagfirullahaladzim. Oke, begitu ya. Oke, oke. Difikirkan itu minggu depan. Sekarang hanya memperkenalkan, saya memperkenalkan target utama kalian itu sustainable, harus nggak boleh PPT tok gitu loh. Harus difikirkan yang ramah lingkungan seperti apa. Ya, cukup untuk hari ini, cukup, 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 cukup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik, 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 sik.